Halo semua, selamat pagi rekan-rekan semua, selamat beraktivitas. Semoga rekan-rekan berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Pada pagi ini, saya ingin mencoba membuat sebuah video singkat tentang analisa saham dari PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk atau dengan kode ticker MBAP. Hasil analisa ini dibuat berdasarkan laporan keuangan final tahun 2021 yang baru saja keluar kemarin malam. Disclaimer, video analisa saham ini bukan merupakan sebuah ajakan jual atau beli, dan semua keputusan investasi berada di tangan rekan-rekan semua. Lanjut ke profil perusahaan. PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk atau MBAP bergerak di dalam bidang pertambangan batu bara, sama seperti PTBA, ITMG, Adaro, dan rekan-rekannya semua. Kemudian perusahaan ini berafiliasi dengan Bara Multi Group, dan perusahaan ini beroperasi di Malinau, Kalimantan Utara, dan memulai tahap produksinya di tahun 2008. Berarti sudah ada sekitar 14 tahun sejak mulai produksi. Lanjut ke balance sheet perusahaan. Di sini ada pertumbuhan total aset dan hutang dalam 3 tahun terakhir, mulai dari 2019 sampai 2021. Dapat dilihat, mulai dari 2019 pertumbuhan asetnya terjadi sebanyak 37%, yaitu dari 2,6 triliun menjadi 3,6 triliun di tahun 2021. Adapun CAGR dari pertumbuhan aset dari MBAP ini sendiri yaitu sebanyak 13,55% per tahunnya. Sedangkan untuk pertumbuhan liabilitas atau hutang yang dimiliki perusahaan itu sebanyak 29,14% dari tahun 2019, yaitu dari 652 miliar menjadi 842 miliar di akhir tahun 2021, atau naik sekitar 39% dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan CAGR rata-rata pertumbuhan hutang sebanyak 4,89%. Secara gambaran garis besar, perusahaan ini mengalami sedikit kerugian di tahun 2020. Namun menurut saya hal ini dapat dimaklumi karena pada tahun 2020 terjadi pandemi, terjadi PPKM, sehingga kegiatan operasional perusahaan menjadi terhambat. Namun di tahun 2021 mulai sedikit berkurang tingkat pembatasannya, sehingga perusahaan dapat menjalankan operasionalnya dengan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan pertumbuhan asetnya itu sendiri pun dapat terbilang cukup besar, yaitu naik sekitar 38% dibandingkan tahun sebelumnya, hingga menjadi 3,6 triliun rupiah. Selanjutnya di sini saya akan membahas dari sisi cash ratio-nya. Adapun cash ratio sendiri itu merupakan perbandingan dari kas perusahaan terhadap hutang jangka pendek yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam 3 tahun ke belakang, pertumbuhan kas perusahaan mengalami peningkatan sebanyak 125%, naik 42,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan adapun rata-rata pertumbuhan kas perusahaan mengalami peningkatan sebanyak 5,08%. Sedangkan untuk pertumbuhan hutang jangka pendeknya mengalami peningkatan 47,45% dari tahun 2019 dan naik 61% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020. Dengan rata-rata pertumbuhan liabilitas atau hutang jangka pendeknya sebanyak 8,3%. Kenapa saya menggunakan cash ratio ini sebagai salah satu metode penilaian saya? Karena dengan mengetahui jumlah kas yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan hutang jangka pendeknya, kita dapat secara singkatnya menilai bagaimana kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi hutangnya. Yang dimaksud di sini hutang jangka pendeknya.
yang akan berakhir sekitar kurang dari 5 tahun, biasanya mungkin kurang dari 3 tahun. Dapat dilihat di sini pada tahun 2019 jumlah kasnya justru lebih sedikit dibandingkan hutangnya. Namun perlahan di tahun 2020 hingga 2021 jumlah kas dari PT Mitra Bara Adi Perdana ini meningkat ya menjadi 912 miliar, lebih besar dari hutang jangka pendeknya yang sebesar 752 miliar. Artinya apa? Artinya dengan uang kas yang ada saat ini dan dibandingkan dengan hutang jangka pendeknya, perusahaan dapat dibilang menjadi lebih baik dan lebih sehat karena dapat melunasi hutang-hutang jangka pendeknya jikalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak seperti tahun 2019 yang uang kasnya justru lebih rendah daripada hutang jangka pendeknya. Ini merupakan sentimen atau nilai positif yang saya temukan dari perusahaan ini. Artinya perusahaan ini tiap tahun menambah cashnya dan mengurangi porsi cash dan hutang jangka pendeknya. Walaupun dapat dilihat di sini pertumbuhan dari hutang jangka pendeknya di tahun 2020 ke 2021 cukup signifikan, naik sekitar 61%. Namun menurut saya tetap lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian di sini ada income statement atau pertumbuhan total pendapatan kotor dan pendapatan bersih dalam 3 tahun terakhir. Di tahun 2019 total pendapatan laba kotornya sebesar 1,2 triliun, turun menjadi 931 miliar di tahun 2020 dan naik cukup signifikan sebesar 2,3 triliun dari tahun sebelumnya. Naik sekitar 157% pendapatan laba kotornya dari tahun 2020. Ini merupakan kinerja yang sangat baik ya. Adapun rata-rata pertumbuhan laba kotornya sebesar 17,88% dari 3 tahun terakhir. Kemudian dapat kita lihat di sini untuk pertumbuhan laba bersihnya sejak 2019 mengalami peningkatan sebanyak 192,26% atau naik 275% atau naik 2,7 kali lipat di tahun 2020 ke 2021 dengan rata-rata pertumbuhan laba besar sebanyak 25,33%. Wow, ini merupakan angka yang cukup fantastis ya, karena rata-rata pertumbuhan laba bersihnya di atas 10%. Kemudian selanjutnya di sini saya akan membahas rasio keuangan dari PT Mitra Bara Adi Perdana ini. Di sini ada pertumbuhan DER atau debt equity ratio, ada return on asset, return on equity dalam 3 tahun terakhir. Untuk DER sendiri, DER itu merupakan perbandingan antara jumlah total hutang terhadap nilai ekuitas. Nilai ekuitas didapat dari total aset dikurangi dengan total hutang. Adapun di sini dapat dilihat DER-nya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika sebelumnya tahun 2019 sempat naik pada tahun 2020 menjadi 15%, kini di tahun 2021 kembali turun menjadi 12%. Sedangkan untuk ROA-nya sendiri di tahun 2019 sejumlah 18,35%, turun menjadi 12,96% di tahun 2020 dan naik cukup signifikan di tahun 2021 yaitu sebanyak 39,01%. Untuk return on equity-nya sendiri di sini mengalami peningkatan ya selama 3 tahun terakhir, yakni dari tahun 2019 sebesar 24,25% naik menjadi 28% dan naik cukup signifikan
sebesar 50,26% di tahun 2021. Jadi dapat dikatakan perusahaan ini tumbuh dengan baik ya, walaupun utangnya sempat naik, nilai rasio utangnya sempat naik menjadi 15%, namun turun kembali menjadi 12% di tahun 2021. Adapun perusahaan yang saya kurang suka atau kurang setuju yaitu perusahaan yang perbandingan rasio utang dengan nilai ekuitas perusahaannya itu lebih dari 30%. Itu artinya agak sedikit mengkhawatirkan, dan untuk perusahaan yang di atas 100% jelas-jelas saya akan hindari. Selanjutnya di sini ada rasio keuangan kedua, yaitu membandingkan nilai buku dan EPS dalam 3 tahun terakhir. Nilai buku merupakan jumlah ekuitas dibagi jumlah lembar saham, sedangkan EPS adalah nilai keuntungan per lembar saham yang dapat dihasilkan. Jadi di tahun 2019 ke 2021 untuk book value sendiri sama seperti rasio-rasio keuangan yang sebelumnya saya bahas, mengalami penurunan di tahun 2020, namun di tahun 2021 ini sudah mulai terjadi recovery ya, dan mengalami peningkatan. Peningkatannya pun cukup besar dari 1.500 ke 2.300 untuk book value-nya sendiri. Sedangkan untuk EPS-nya ini naik sangat signifikan ya, dari 300-an ke 1.100. Lebih tepatnya 1.169. Selanjutnya, di sini kenapa saya tertarik untuk membahas saham atau emiten Mitra Baradi Perdana ini, karena adanya proyeksi keuntungan dari dividen. Dengan rata-rata setiap tahun antara PT Mitra Baradi Perdana ini sudah rutin membagikan dividen sebanyak 2 kali di antara bulan Juni sampai Oktober, dengan DPR atau dividen payout ratio rata-rata selama 3 tahun ke belakang yaitu sebanyak 67%. Jika dividen payout ratio tahun ini sama dengan tahun 2018 yaitu sebanyak 50,2%, maka nilai dividen per lembar yang bisa kita dapatkan adalah, cara menghitungnya adalah dengan mengalihkan jumlah laba bersih saham dikalikan dividen payout ratio terus dibagikan dengan jumlah saham beredar, maka didapatkan hasil yaitu 1,4 triliun dikali 50,2% dibagi 1.227 miliar lembar saham, maka DPS yang didapatkan yaitu sebesar 587,33 atau setara dengan 15% dividen yield jika kita membeli di harga pembukaan hari kemarin, yaitu harga penutup tahun kemarin yaitu di harga 3.900, maka dividen yang didapat 15%. Tentu saja jumlah ini sangat besar karena melebihi keuntungan dari depositor yang hanya berkisar sekitar 2-4% saja, dan hanya sedikit mungkin yang perusahaan yang membagikan dividen sebanyak dengan dividen yield sebanyak 15%. Jadi sangat menjanjikan sekali ya perusahaan ini ke depannya jika kita lihat berdasarkan dari sisi keuntungan dividennya. Dan adapun untuk dari sisi capital gain-nya, di sini kita bisa mulai menilai harga wajarnya dengan melihat kenaikan aset sebanyak 38% dan meningkatnya laba bersih perusahaan sebanyak 275% atau 2,7 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Maka tentu saja hal ini menjadi sentimen positif bagi perusahaan PT Mitra Baradi Perdana Tbk atau MBHP. Ada 2 pendekatan yang bisa dilakukan untuk menilai harga wajar suatu saham. Yang paling awam dan mudah digunakan adalah dengan menggunakan rata-rata nilai buku per 5 tahun, per 3 tahun atau berapapun itu, maupun perbandingan harga di pasar dengan nilai keuntungan per lembar saham atau EPS. Adapun EPS di tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.169 dan nilai bukunya sebesar
2236. Untuk menghitung nilai harga wajar perusahaan berdasarkan price earning ratio, kita dapat mengalihkan EPS dengan harga rata-rata PI kalau kali ini saya menggunakan 5 tahun ke belakang. Rata-ratanya berada di 5,8 kali. Berarti berapa nilai wajarnya? Caranya cukup mudah, kan di sini kita akan menghitungnya sama-sama. Jadi cara menghitungnya adalah dengan mengkalikan nilai IPS di sini. Mana kalkulator, kita buka kalkulator, yaitu kita menghitung nilai IPS-nya 1169 dikali rata-rata nilai PI-nya yaitu 5,8 kali, sama dengan 6.780 rupiah. Atau kita lihat naiknya sebanyak berapa persen. Jika harganya sekarang berarti 6780 dikurangi 3.900 dibagi 3.900 dikali 100, atau potensi naiknya sebanyak 73%. Mohon maaf kalau tulisannya jelek ya, karena ini di gambar. Ini jika kita melihat jika kita melihat dari nilai wajar P-nya menjadi tadi ya 73%. Sedang harga wajarnya tadi sebanyak 6.780 ya. Ini harga wajar sahamnya, sedangkan sekarang dijual di 3.900. Selanjutnya menggunakan valuasi dari book value. Sebenarnya valuasi dari book value lebih diperuntukkan untuk perusahaan perbankan atau asuransi ya, menurut saya ya. Di sini PBV-nya rata-rata selama 5 tahun ke belakang berada di nilai 1,79. Berarti kita hitung dari nilai bukunya dikalikan 1,79, yaitu 2.326 dikali 1,79, maka didapatkan hasil 4.163. Berarti kenaikannya kali 100, potensi kenaikannya seminimalnya 6,75% ya. Ini kita mainnya ambil rata-rata tengah ya, sedangkan nilai tertingginya jika misalkan kita kalikan ke nilai min PBV plus 1 PBV nya di nilai 2,55, maka harga wajar sahamnya menjadi 55 kali 2326,60, maka harga wajarnya bisa berada di 5.932. Berarti potensi atau margin of safety kita sebesar 32 .
margin of safety kita di kisaran 52%. Ini keuntungan yang mungkin bisa kita dapatkan jika kita memvaluasi menilai harga wajarnya berdasarkan book value-nya. Namun karena saya lebih memprioritaskan harga PE itu diambil dari perbandingan nilai saham terhadap keuntungan bersih perusahaan, maka menurut saya itu yang lebih dapat dipertimbangkan, walaupun mungkin pendapat tiap orang beda-beda ya. Lanjut sekarang di sini juga saya membandingkan dengan perusahaan batubara sejenis. Di sini ada BSSR, ada PTBA, ada ITNG, ada Adaro. Di sini untuk gross profit sendiri dari MBAP sendiri menempati urutan peringkat ketiga. Peringkat kesatunya dipegang oleh BSSR dengan gross profit marginnya sebesar 62,37%. Lalu selanjutnya di sini ada operating profit margin. Di sini semakin kecil semakin bagus ya, berarti operating profit marginnya itu bagus lah, efisiensinya bagus. Di sini dapat dilihat untuk urutan satunya ada PTBA, sedangkan MBAP berada di posisi keempat. Untuk net profit marginnya berada di posisi ketiga. Untuk ROA-nya berada di posisi kedua dengan pertumbuhan sebesar 39,01, berbeda sekitar 8% ya dengan BSSR ya untuk perusahaan batubara ini. Dan ROA-nya menempati peringkat ke-2 dibandingkan dengan BSSR yang mendapatkan return on equity-nya sebesar 81%. Dan untuk PE-nya untuk harga sekarang dengan membandingkan dengan nilai wajarnya, maka didapati PE-nya masih berada di kisaran 3,3. Tentunya ini lebih rendah dibandingkan perusahaan batubara sejenisnya. Misalkan BSSR di sini sudah 3,39, di sini PTBA 4,91, ITMG 4,82, Adaro 6,65 ya. Berarti ini jadi nilai lebihnya ya kan. Dan PBV-nya berada di peringkat ketiga dengan 1,65. Sedangkan kita ketahui tadi PBV rata-ratanya kan berada di 1,79 ya. Berarti masih ada potensi naik sekitar 6,75% kalau hanya menyentuh harga rata-ratanya kan. Masih menurut saya performa dari MBAP ini cukup bagus ya dibandingkan perusahaan-perusahaan yang lain, dimana perusahaan lain mungkin harganya sudah dapat tergolong mahal ya. Masih merupakan peluang yang baik. Kemudian yang terakhir adalah apakah membeli atau hold dari PT Mitra Barya Adi Perdana ini baik atau malah justru rugi. Menurut saya keputusan investasi membeli tersebut merupakan kembali lagi kepada tanggung jawab kita sebagai investornya. Adapun data yang saya sampaikan di sini sudah saya sajikan berdasarkan laporan keuangan terbaru ya. Mungkin kita lihatnya di sini perusahaan-perusahaan lain juga profitable ya, maksudnya mengalami keuntungan yang signifikan ya kan, dikarenakan harga batubara di tahun kemarin menyentuh harga tertingginya ya, sekitar $200 per barel atau per apa gitu ya. Jadi dapat dibilang kalau saran saya jika kita melihat teknikalnya, coba kita lihat teknikalnya. Di sini di saham Mitra Barya Adi Perdana ini
ini berada di atas MA 200 ya kan, berarti ini trennya masih bagus. Kemudian masih juga berada di MA 50 ya, berarti ini sejak tahun lalu mengalami peningkatan ya. Ini trennya berarti ini uptrend kan, uptrend ke atas ini. Namun jika kita beli di hari ini di harga 3.900, ini masih ada potensi penurunan karena di sini ada gap juga kan, gap di sini di 3.200-an, ini 3.900, walaupun karena laporan keuangan kemarin yang baru keluar, saya perkirakan sih hari ini per hari Rabu tanggal 30 Maret kemungkinan harga sahamnya akan naik sekitar 3-5%, mungkin bisa juga lebih. Namun mungkin jika terus naik dalam beberapa hari, kemungkinan akan ada upaya taking profit dari para trader ya. Jadi jangan all in lah menurut saya, di titik ini jangan all in, kecuali kalau kamu memang ingin mengincar dividennya ya, atau seorang value investor, berarti kamu menunggu di harga wajarnya yang tadi berada di berada di 6.780 ya. Di titik ini nih 6.780. Nah, di titik ini berarti jika kita beli di harga sekarang, potensi kenaikannya mungkin bisa sampai sekitar 72%. Itu merupakan keuntungan yang lumayan banyak ya kan, dibandingkan rata-rata IHSG sendiri hanya sekitar 12% per tahun. Namun memang untuk kenaikan harga saham ini sendiri tidak dapat dipastikan ya, karena naik turunnya saham itu ditentukan oleh tingkat atau daya beli dan juga minat para retail ya. Jadi ya itu dia, tetap keputusan membeli dan melakukan investasi ada pada kalian ya. Di sini saya cuma menjelaskan bahwa perusahaan ini merupakan perusahaan yang bagus dengan pertumbuhan aset yang sangat bagus, pertumbuhan income statement-nya yang juga bagus, dan juga rasio keuangannya yang dari tahun ke tahun mulai membaik ya. Jadi ya mungkin itu saja dari saya tentang video analisa saham kali ini. So jika kemungkinan besar saya sih akan membeli saham ini ya, karena saya punya portofolio di saham lainnya, mungkin performanya kurang baik ya, jadi mau saya pindahkan dulu ke sini, saya masukkan sebagian dulu ke PTMBHP. Nanti jika ada update bagaimana performanya setelah saya beli, maka nanti saya akan buat videonya kembali. Oke, terima kasih telah menonton dan menyaksikan video ini sampai tamat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.